Guys, kenapa? Kalian pernah nggak ketemu pasien yang lama dirawat tapi malah muncul luka di bagian bokong sama tumit? Oh, pernah. Itu pasien yang namanya luka tekan atau luka dekubitus kan? Itu kira-kira pasien yang seperti apa sih? Itu sih biasanya terjadi pada pasien tidak baring lama atau enggak pasien yang nggak bisa ganti posisi sendiri. Iya benar, makanya kita sebagai perawat penting banget untuk mengenali risiko dekubitus sejak awal. Salah satu caranya adalah menggunakan skala Braden. Betul sekali, jadi di skala Braden kita akan mengkaji 6 aspek. Ada persepsi sensori, ada kelembapan kulit, aktivitas, mobilitas, nutrisi, bahkan pun sampai gesekan dan juga gaya tarik. Nah, pada video ini kami akan menampilkan simulasi pengkajian risiko dekubitus menggunakan skala Braden pada pasien yang beresiko tinggi. Tapi sebelum itu, kenalin dulu nih kami dari kelompok A4 yang akan memerankan simulasi saat ini. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Halo guys, kami berperan sebagai perawat kuadrat. Jadi sekarang perawat. Dan saya perawat Injil. Dan saya perawat Rahel. Kami perawat. Hai, saya sebagai keluarga pasien atau sebagai cucu, dan saya sebagai oma. Ada kamera. Hai! Perkenalkan, kami sebagai figura. Perkenalkan kami mahasiswa. Saya Rafael, Saya Tiara. Saya Novita, Saya Maria. Saya Trilly. saya Indah, saya Masya. hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Syol Mitomoro Purwa. Di sini saya berperan sebagai Naraka. Halo guys. Editor, kameramen, yuk. Perkenalkan saya Miraila Tanti. Saya Stefania Momo. Saya Rahel Kalumata. Dan kami akan membumi halus ke dunia ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Injil dan juga bersama dengan rekan saya Perawat Rahel sebagai asisten perawat pada pemeriksaan pagi hari ini. dan kami akan bertugas di ruangan ini pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu bisa sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya. Permisi ya sambil saya lihat. Nama saya Putri Nats, umur saya 56 tahun. Ya, baik, terima kasih Ibu Putri. Dan Ibu Putri bagaimana kabarnya hari ini? Sudah agak mendingan, Mas. Oh iya, sudah agak mendingan ya Ibu Putri. Kami senang dengarnya. Dan saat ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Putri untuk melihat apakah Ibu Putri itu risiko mengalami luka tekan atau dekubitus. Luka-luka itu apa ya? Oh iya, jadi begini Bu, kan Ibu Putri berdasarkan hasil diagnosa medis, Ibu Putri mengalami stroke dan Ibu Putri sudah dirawat sekitar 5 hari di rumah sakit ini. Jadi aktivitas Ibu Putri kan terbatas ya, hanya tidur di tempat tidur, jadi beresiko untuk mengalami luka tekan karena kan cuma di tempat tidur ya, nggak pindah-pindah kemana-mana. Jadi akhirnya ada resiko itu luka tekan bisa dialami Ibu Putri di bagian belakang tubuh Ibu Putri gitu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, jadi untuk pemeriksaannya saat ini mungkin sekitar 5-10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, sebelumnya permisi ya, kami akan menjaga privasi Ibu Putri dengan menutup sambilan. Baik Bu Putri, jadi saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kondisi Ibu. Jadi saya harap Ibu Putri dapat menjawab sesuai apa yang Ibu Putri rasakan ya. Benar, saya akan menjawab sesuai apa yang saya rasakan. Oke baik, berarti kita mulai ya. Ini nurse, permisi. Jadi Ibu, apakah Ibu merasakan tekanan saat Ibu berbaring? Iya, Mas. Kadang saya merasa ada tekanan di bagian punggung saya, Mas.
merasa itu kulit Ibu Putri itu sering basah atau lembab begitu Ibu? Beberapa hari ini sih saya sering ngompol, Mas. Oke Ibu, saya juga ingin bertanya, apakah Ibu bisa berjalan sendiri? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa ya Ibu ya. Kalau misalnya Ibu berpindah posisi sendiri, misalkan saat ini kan berbaring ya, Ibu bisa berpindah posisi mungkin menghadap sebelah kanan atau sebelah kiri, apakah Ibu bisa? Tidak bisa juga, Mas. Tidak bisa ya. Untuk makanannya, apakah Ibu menghabiskan setiap Ibu dapat makanan dari rumah sakit ini? Apakah makanan yang Ibu makan itu Ibu habiskan semuanya atau bagaimana? Kadang saya hanya makan sesuap saja, Mas. Oke, baik Ibu Putri. Jadi Ibu saat Ibu berpindah posisi, apakah Ibu dibantu sama keluarga? Iya, biasanya saya. Oke, kalau misalnya berpindah posisi, Ibu apakah merasa agak perih atau sakit di bagian belakang Ibu? Pernah sih, Mas, ada merah di bagian bokong saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu ya untuk jawaban-jawabannya. Dan jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ada memiliki beberapa skor. Nanti saya akan berbicara dulu dengan Nurse Rahel untuk hasilnya. Bagaimana Nurse Rahel? Jadi Ibu dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi, kami menyimpulkan beberapa poin dari jawaban-jawaban Ibu. Yang pertama ada persepsi sensori. Tadi Ibu telah menyampaikan bahwa merasa ada tekanan di bagian punggung Ibu. Jadi kami memberi skor 2. Selanjutnya ada kelembapan yang dimana Ibu mengatakan bahwa Ibu sering mengompol. Jadi kami memberikan skor 2. Selanjutnya aktivitas Ibu, bahwa Ibu bilang bahwa tidak bisa berjalan sendiri dan kami memberi skor 1. Selanjutnya ada mobilitas yang dimana Ibu tidak bisa mengubah posisi sendiri ya Ibu, dan kami memberi skor 1. Selanjutnya nutrisi yang dimana Ibu hanya menghabiskan beberapa suap makanan ya Ibu, dan kami memberi skor 2. Selanjutnya gesekan, Ibu bilang bahwa Ibu pernah merah di bagian bokong ya Ibu, kami memberi skor 2. Pada grading score, terdapat beberapa faktor resiko. Yang pertama, persepsi sensori. Pada skor 1, sama sekali terbatas, skor 2, sangat terbatas, skor 3, tidak terbatas, dan skor 4, tidak terganggu. Lalu pada faktor resiko 2, yaitu kelembaban. Skor pertama, terus-menerus lembab, skor kedua, sering lembab, skor 3, kadang-kadang lembab, dan skor 4, jarang lembab. Pada faktor resiko ketiga, yaitu aktivitas, skor pertama, baring total, skor kedua, duduk di kursi, skor 3, kadang-kadang berjalan, skor 4, sering berjalan. Lalu pada faktor resiko keempat, yaitu mobilitas, skor pertama, imobilitas, skor 2, sangat terbatas, skor 3, sedikit terbatas, dan skor 4, tidak terbatas. Lalu pada faktor resiko yang kelima, yaitu nutrisi, skor pertama, sangat buruk, skor kedua, tidak adekuat, skor 3, adekuat, dan skor 4, sangat baik. Lalu pada faktor risiko yang keenam, yaitu gesekan, skor pertama bermasalah, skor kedua potensial bermasalah, dan skor ketiga tidak bermasalah. Dari hasil pengkajian Braden Score, didapatkan pasien dengan resiko tinggi memiliki total skor kurang dari 11, dan yang resiko sedang memiliki total skor 12-14. Lalu, pada pasien yang dengan resiko rendah memiliki total skor 15-16 untuk usia di bawah 60 tahun dan 15-18 untuk usia di atas 60 tahun. Ya baik, jadi Ibu dari hasil pengkajian tadi untuk total skor keseluruhannya itu ada 10, dan Ibu Putri itu berarti Ibu beresiko tinggi mengalami luka tekan atau dekubitus. Namun Ibu Putri tetap tenang ya,
kami akan melakukan tindakan pencegahan agar supaya ibu tidak akan mengalami luka tekan atau dekubitus, dengan kami akan mengubah posisi ibu setiap 2 jam sekali, atau juga bisa dari keluarga ibu membantu ibu putri mengubah posisi ibu putri setiap 2 jam, menghadap ke kanan, ke kiri, agar supaya tidak luka tekan ibu tidak semakin terjadi di belakang punggung ibu. Dan juga kami akan memastikan supaya bagian belakang ibu itu tetap kering ya. Dan juga dari keluarga bisa membantu untuk memastikan bagian belakang ibu putri itu tetap kering agar supaya dapat menjaga bagian belakang ibu putri. Dan juga untuk nutrisi ibu putri tetap dijaga supaya tetap terpenuhi dengan baik, makan makanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit di saat ini ya. Ibu dapat makan buah-buahan, sayur-sayuran untuk tetap menjaga nutrisi ibu putri bisa terpenuhi dengan baik. Kalau seperti itu, kalau sudah seperti itu, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang ingin disampaikan, bisa langsung menghubungi kami di Nurse Station ya Bu ya. Dan kami akan selalu ada untuk memperhatikan atau melihat kondisi ibu putri. Terima kasih banyak guys. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami permisi Bu ya. Terima kasih Bu, selamat siang.